dari hasil pernikahan dengan Mbak Oki. Bahkan sebagaimana yang diminta Mbak Oki, Mas Gunawan siap untuk memberikan apa yang diminta dalam gugatan, maupun kalau ada keperluan lain yang sekiranya berhubungan dengan Miro sebagai anak hasil pernikahan Mas Gunawan dengan Mbak Oki. Itu sih. Untuk sidang besok, jadi kami dari tim kuasa hukum maupun Mas Gunawan besok akan hadir di Pengadilan Agama Bogor. Semoga bisa tepat waktu kita mulai. Jadi terkait persidangan besok karena masih persidangan pertama, jadi masih mediasi. Jadi kita belum bisa berkomentar banyak. Besok di mediasi bagaimana, nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan media besok bagaimana. Saya sedikit mengoreksi tadi pernyataan Mas Gunawan bahwa sebenarnya memang perpisahan ini maunya baik-baik, bukan maksudnya menyalahkan media atau yang berkembang, enggak, tapi adalah lebih ke adanya orang-orang yang mencari keuntungan dari sini. Misalkan ada salah satu akun fake yang kemungkinan akan kami ambil langkah hukum setelah itu kan jadi memperkeruh suasana antara hubungan Mas Gunawan dengan Mbak Oki maupun dengan anak-anak hasil pernikahan maupun dengan anak-anak dari Mbak Oki sebelumnya. Itu sebenarnya itu yang memperkeruh suasana sih. Itu. Tapi sebenarnya kami memang ingin berpisah baik-baik, kemudian apa yang menjadi tanggung jawab Mas Gunawan akan dipenuhi, dan selama ini Mas Gunawan sebagai suami yang bertanggung jawab juga memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi tidak ada namanya Mas Gunawan numpang atau enggak, rumah itu dibeli Mas Gunawan untuk istri dan anak-anak yang tinggal di sana, dan Mas Gunawan menyayangi semua anak-anak Mbak Oki seperti Mas Gunawan juga menyayangi anak-anak hasil pernikahan Simiro. Jadi semuanya sama. Itu. Mas, tadi kan dibilang besok akan ada mediasi. Dengan Mas Gun sendiri sudah berbulat tekad untuk bercerai, apakah perlu ada mediasi? Mediasi itu adalah bagian dari proses perceraian itu sendiri. Ya, tapi jadi, apakah perlu? Itu tetap harus dilakukan. Apakah itu besok mediasi itu salah satu pihak tidak setuju? Jadi salah satu pihak setuju, mediasi tetap harus dilakukan. Jadi mediasi itu tetap perlu karena menurut hukum acaranya itu tetap harus ada mediasi. Bagaimana besok proses mediasi, apakah kemudian salah satu tersentuh hatinya atau bagaimana, kita serahkan kepada yang di atas dan hati masing-masing. Besok bagaimana, nanti besok kita baru bisa ngomong soal itu setelah mediasi. Ya, artinya akan melakukan mediasi juga. Ya, besok akan melakukan mediasi. Bisa aja tidak menolak untuk mediasi langsung kan bisa aja. Kan? Ya, karena mediasi itu kan antara kedua belah pihak dengan mediator. Jadi kuasa hukum itu tidak bisa menyambung. Jadi mediator antara mediator dengan Mas Gunawan dan Mbak Oki, besok mediasi di Pengadilan Agama Bogor. Besok kita baru bisa komentar besok. Mas tadi kan menyayangkan adanya akun-akun fake yang menjelekkan nama Mas Gunawan ya. Apakah mau ada langkah hukum ke sana apa gimana, Mas? Ya, kami masih mengkaji. Jadi kami dari tim kuasa hukum masih mengkaji apakah ada akun-akun fake ini kemudian jadi melakukan pembunuhan karakter terhadap Mas Gunawan atau Mbak Oki. Karena terus terang akun-akun fake ini justru mengganggu hubungan yang sebenarnya perpisahan ini mau baik-baik. Gitu. Kami masih mengkaji lebih lanjut, akan kami ambil langkah hukum. Tapi sepertinya kami memang mengambil langkah hukum untuk melaporkan akun-akun fake ini yang justru memperkeruh suasana antara hubungan Mbak Oki dengan Mas Gunawan. Mas Gunawan, di tim sendiri apakah bermasalah nggak sih atau mungkin seperti apa gitu kondisinya di sana? Mempengaruhi. Perihal tim ya Mbak ya. Jadi memang kemarin kita lagi fokus ke Mas Gunawan supaya tetap fokus di kerja ya, dari fokus di tim, tetap fokus pada kerjaan dan yang lain. Justru adanya tuduhan yang tadi disampaikan tentang akun-akun yang fake. Ya gimana? Nanti kami bahas setelah persidangan ya, karena kami memang sudah terima gugatannya, tapi soal materi sidang nanti kami baru akan bahas setelah persidangan. Mas, akun-akun fake tadi yang dibilang memperkeruh ya. Nah, kesannya mereka tuh akun-akun ini seperti kenal banget sama Mas Gun dan wanita ini. Apakah sudah disampaikan identitasnya atau sedang dicari? Saya menambahkan Mas ya tentang akun-akun fake tadi Mas ya. Jadi ini kita menangkap dari semua berita yang di akun-akun fake itu tadi, bahasanya kan masih bahasa banyak ke arah dugaan Mas ya. Dugaan, terus mereka mengejar sesuatu objek yang mereka tidak memberikan itu adalah keaslian. Nah, jadi yang disampaikan tadi akan dilacak oleh pihak kuasa hukum itu adalah untuk mendetailingkan
akun-akun ini dari mana dan asalnya seperti apa, karena ya mohon maaf memberikan efek sekali kan. Yang keduanya maunya tadi dengan baik-baik saja, tiba-tiba adanya ini jadi ada gesekan, ya kan. Jadi adanya gesekan, adanya tambahan tadi juga berita-berita miring itu, padahal itu ya mohon maaf tidak ada sama sekali dalam antara Mas Gunawan dan Mbak Oki-nya gitu. Bahkan saya menambahkan komunikasi mereka berdua sejauh ini ada Mas Gunawan. Artinya sama-sama tetap menjalin, tetap komunikasi, menanyakan tentang kabar anaknya Mas Gunawan, menanyakan tentang kabar anaknya. Jadi dari tadi lah akun-akun tadi yang menggoreng sampai dengan posisi Mas Gunawan dan Mbak Oki ini sampai bertanya ini dari mananya. Makanya pihak dari Kuasa Hukum nanti akan menindaklanjuti sumber-sumber yang didapat mereka dan juga dari mana akun-akun ini. Ya, saya menambahkan aja yang tadi Pak ya sebelumnya ya. Jadi bukan tiba-tiba tidak ada angin, tiba-tiba minta selingkuh, minta apa tadi, minta cerai ya. Jadi memang Mas Gunawan bercerita sendiri itu memang sudah dari lama ada, dan memang karakter yang saya tangkap dengan Mas Gunawan adalah beliau coba bertanggung jawab. Selama ini bertanggung jawab ke keluarga, jadi coba menjaga. Yang tadi disampaikan beliau adalah coba menjaga dengan tidak maunya terjun dari media luar, sudah kita dengan baik-baik saja gitu. Cukup antara Mas Gunawan dan Mbak Oki yang tahu. Ya. Jadi di situ tiba-tiba ada angin gak ada di antara, pasti ada risetnya gitu. Nah, itu tadi yang dijawab oleh Mas Gunawan, dan mungkin nanti izin saya kita tanyakan bahwa Mas Gunawan selama ini juga punya apa itu bakat terpendam ya, yang beliau sudah mungkin punya lagu disampaikan, cerita sudah dari 6 bulan yang lalu sudah beliau pendam tentang unek-uneknya selama ini. Tapi karena beliau sudah pagi ketemu pagi, namanya atlet ya, pagi latihan, sore latihan, tidur latihan lagi. Jadi itulah yang bikin sudahlah nantinya. Tapi itu tadi sampai akhirnya berita ini Mas Gunawan sendiri memutuskan untuk itu, dan itu pun juga lewat Mas Gunawan sendiri adalah pertimbangan yang sangat-sangat berusaha untuk menahan dari lama gitu. Jangan. Tapi ya sudah, tadi yang disampaikan Mas Gunawan sendiri sudah mungkin waktunya kan gitu. Tadi Mas, pertanyaan tadi yang nanti pura-pura nggak ada, tentunya ada lagi gitu. Ya itu kan nanti mungkin kalau boleh nanti kamu rekan-rekan bisa menunggu lah gitu seperti apa setelah habis ini. Jadi kita nggak bisa bicara lebih banyak kan. Tapi intinya masih berteman sama siapapun. Artinya untuk yang kesana-sananya belum ada pikiran lah ya Mas. Sampai saat ini kalaupun setelah habis keputusan ini ya pasti berpikir buat diri kita sendiri, perbaiki diri sendiri, dan pasti bekerja buat ngurus nantinya ke depan. Sebenarnya sih kalau misalnya kita silaturahmi ke sana atau beliau itu bukan karena mencurahkan masalah gitu. Jadi kita belajar lah gitu. Belajar tentang agama aja. Mungkin namanya sepak bola itu pasti ada apa namanya, besar kecil pasti ada gitu, tapi itu kan hanya kita yang tahu. Saya menambahkan Pak ya, jadi namanya atlet, kita kan namanya berkontrak dengan suatu kan kita nggak tahu nominal. Makanya yang di luar ditulis dengan angka yang pasti, itu sebenarnya yang tahu angka pasti itu adalah yang pemain bersangkutan, manajer, mungkin dengan manajemen ya. Kalau toh pihak luar mungkin istri kan seperti itu. Jadi tolong dicermati juga gitu loh, nominal angka sampai menyebutkan digitnya 3 digit dan lain-lain ini kita cukup itu
itu ya kita tadi relatif lah. Kadang kontrak besar, kadang kontrak kecil kan seperti itu. Yang penting pada garis besarnya Mas Gunawan sendiri itu sekarang adalah fokusnya untuk menafkahi keluarga kan seperti itu ya. Tadi ada banyak perihal nanti Mas Gunawan akan dengan siapa atau ke siapa. Saat ini kita lebih fokus mengatakan apa yang sudah kemarin jatuh ya Mas Gunawan, artinya sekarang beliau lagi menata dan juga fokus untuk karir ke depannya. Karena tahu sendirilah dengan goncangannya kemarin, beliau sendiri sudah bercerita seperti itu, ini cukup memberikan efek juga. Jadi seperti itu. Makanya nanti ini izin kita kasih beberapa, tadi Mas Gunawan titip pesan sih ke saya, Mas nanti showingin aja Mas video saya yang kecewa gitu, nanti kita showingin ya. Sekarang atau nanti baiknya? Sekarang aja, mungkin boleh Pak. Tentang ini gitu. Ya, ternyata ini saya cek di Spotify sudah 6 bulan yang lalu. Saya cek di Spotify ya, saya juga kepo kan ya, saya cek Spotify. Ternyata dia memang curhat, cuma ya udahlah bikin lagu aja lah supaya apa itu sampaikan aja, jalanin aja lah, mungkin kita jalan. Kemarin ternyata baru kemarin itu baru dia cerita Mas nanti ya minta tolong untuk sampaikan ya. Tadi kan beliau sampaikan sendiri bahwa itu ya beliau sendiri pertumbuhan ngasih jati miliknya juga. Jadi ini kayak ya bukan dikait-kaitkan ya. Ini kalau dicek kan kayak langsung curhatan dia sendiri yang selama ini kan supaya keluarga ini baik-baik, tidak ada isu kanan kiri. Gitu, tapi akhirnya jangan dikaitkan dengan perselingkuhan tadi. Makanya kan Mas Gunawan sangat kecewa juga kan dengan isu perselingkuhan itu, padahal tidak ada sama sekali ya. Jadi mungkin itu. Siap, terima kasih banyak. Mungkin ada pertanyaan lagi. Sebenarnya sih sampai yang kemarin sebelum saya mengucap talak itu tuh kita baik-baikan, maksudnya menjaga keluarga ini masih tetap gitu. Dan tanggung jawab pun di keluarga itu masih tetap saya tanggung jawab. Oh iya, saya sempat meminta maaf ke keluarganya, ke orang tuanya juga. Saya bicara langsung di rumahnya karena masalahku ini orang tersebut terlibat gitu, ikut. Masalah ini kamu sendiri sampai komunikasi sama keyakinan bahwa jangan sampai ada keyakinan bahwa ini dengan siapa-siapa gitu. Ya sudah meyakinkan, gitu. Ya mungkin karena kan gugatannya sekarang kan dugaan perselingkuhan, nanti kan bisa dibuktikan nanti. Ya kalau mau percaya atau enggak kan bisa ditanyakan sama Oki sendiri. Kalau saya kan enggak. Pokoknya sebulan setengah yang lalu, pokoknya pas waktu ada libur juga kompetisi saya pulang, nah itu lupa. Karena memang bukan dirancang ya tanggal berapa, jadi nggak tahu. Pokoknya tanggal itu gitu. Jadi pas pesan itu udah muncul, udah lebih ini, udah gitu. Menyatakan itu. Kalau ancaman sih enggak pernah. Ada isu yang bilang kalau misalnya mengatakan talak itu karena Keisha Alvaro sendiri juga, itu gimana? Enggak ada masalah tentang. Kalau saya kan bilang sesuai keinginannya untuk bercerai, saya hanya mengikuti. Ya udah kan, toh ya udah ini mungkin jalan terbaik gitu dari apa yang kita udah ngomong kemarin. Ya udah ikutin aja dulu. Terkait hak asuh gimana nih Teh? Terkait hak asuh. Hak asuh kemarin sudah sepakat kalau Miro sama saya, karena selain di bawah umur juga ya lebih dekat juga karena kalau misalnya suami kan sekarang tinggal di mana kan belum tahu ya gitu. Dan Miro juga ada sekolah, jadi ya
nggak mungkin harus tiba-tiba kalau misalnya dia main bola di mana pindah lagi kan kasihan, jadi Miro tetap ke saya stay di Bogor. Untuk biaya pendidikannya sendiri masih ayahnya. Silakan tanyakan langsung aja sama Ustaz. Oke, yang digugat hari ini selain perpisahan, apalagi gonogini dan lain-lain, apa ada? Silakan Ya. kuasa hukum Rando. Untuk gugatan kita cuma 3 yang kita inginkan. Yang pertama kan perceraian, yang kedua adalah hak asuh anak, yang ketiga adalah uang untuk biaya anak. Cuma 3 hal yang kita ajukan, nggak ada lagi. Teh, terkait Mas Gun dipecat di Kediri klub gimana nih? Saya no comment kalau soal itu. Bang, tadi di dalam boleh diceritakan tadi kegiatannya apa di ruang sidang? Jadi tadi di dalam kita hanya verifikasi berkas, kemudian nanti kita akan melanjutkan ke mediasi. Hari ini mediasi. Sudah memenuhi syarat semua? Sudah memenuhi syarat baik dari penggugat maupun tergugat sudah memenuhi syarat administratif. Teh, terkait hak asuh anak teh, apakah nanti ada pembatasan teh? Kalau saya dari dulu nggak pernah batasin, itu nggak pernah batasin anak ketemu orang tuanya, enggak. Insya Allah sih enggak. Karena gimana pun, seperti apapun, dia mantan suami saya, tapi dia bukan mantan ayah anak saya. Jadi ya tetap saya akan silakan mau ketemu silakan. Cuman mungkin kalau untuk dibawa misalnya ke Jepara atau kemana, ya itu harus Mironya libur sekolah. Kasih pengertian ke anak gimana Teh Oki? Anak nggak dibawa-bawa Mbak soalnya. Iya, kita nggak mau anak Saksi-saksi dari Nisrawati binti Iman harap masuk ke ruang sidang 2. Teh, izin konfirmasi teh, kemarin perceraian karena kata Mas Gun terkait dengan luapan dari 2 tahun yang lalu. Benar nggak sih teh? Emang ada apa sih 2 tahun Saya yang nggak lalu? ngerti nih, kalau 2 tahun lalu ya harusnya dari 2 tahun lalu lah. Ya itu bebas sih dia berpendapat apapun, cuman pada kenyataannya adalah dia perceraian saya itu 1 bulan yang lalu. Ya, jadi ya itu terserah dia mau bicara apapun. Saya juga masih ada bukti chatnya semua, keinginan dia bercerai di 1 bulan lalu yang tanpa kondisi kita baik-baik aja. Ya itu kalau itu sebebas hak dia berpendapat. Oke, ini kan hari Karena kalau ini dibilang gak nyaman di 2 tahun lalu, mohon maaf, di 2 tahun lalu kita ada program mau bikin anak lagi, mau ngasih adik Miro mau ngasih adik buat Miro gitu. Kalau nggak nyaman kok, ya saya disuruh ke Bali. Ya, aneh sih sebenarnya, tapi udah itu kan hak dia untuk berbicara. Toki, hari ini kan agenda mediasi, masih ada peluang tidak mungkin untuk bisa bersama lagi? Kita lihat apa. Oke. Karena yang ingin ceraikan dia, yang mau ceraikan dia pas. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.